Halo Maxian, kembali lagi bersama saya Sania dan seperti biasa program ini menyajikan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan kita akan langsung mulai dari rekap kondisi market minggu lalu. Kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Euro jatuh di tengah berita laporan yang belum dikonfirmasi tentang tembakan mortir di dekat perbatasan Ukraina. Pasar anjlok di sore hari Asia Kamis lalu setelah kantor berita Rusia atau RIA melaporkan bahwa separatis yang didukung Rusia mengklaim tentara Ukraina menembakkan mortir granat melintasi perbatasan. Ada kemudahan awal ketika Rusia menyatakan bahwa mereka telah mulai memindahkan pasukan mereka kembali ke pangkalan mereka, tapi kemudian intelijen US mengatakan itu tidak terjadi dan ada lebih banyak pasukan menuju ke perbatasan daerah tersebut. Euro dolar lebih rendah dari minggu lalu, terendah pada hari Senin di 1.1280 setelah sebelumnya rebound di 1.1396 pada hari Rabu. Itu mendekati 50% naik dari kisaran 2 minggu lalu di 1.1495 bagian atas dan 1.1280 ke bagian terendah. Kita beralih ke USD JPY. Perkembangan terbaru yang keluar dari US telah menyeret USD JPY karena risalah FOMC memperingatkan bahwa kondisi keuangan mungkin terlalu ketat dalam menanggapi penghapusan akomodasi kebijakan yang lebih cepat. Akibatnya berkurangnya ekspektasi untuk perubahan material dalam panduan ke depan The Fed dapat membuat USD JPY ke bawah tekanan karena pelaku pasar yang mengurangi kelompok untuk siklus kenaikan yang agresif. USD JPY dapat terus mengikuti kisaran tahunan setelah upaya yang gagal untuk menghapus tertinggi Januari di 116.35, tetapi konsolidasi nilai tukar baru-baru ini dapat berubah menjadi koreksi yang dalam tren yang lebih luas karena FOMC bersiap untuk menerapkan suku bunga yang lebih tinggi. Sementara Bank of Japan atau BOJ tampaknya tidak terburu-buru untuk mengurangi alat non-standarnya. Kita beralih ke mata uang pound sterling. Memasuki minggu ini, pound sterling Inggris bersaing dengan komentar hati-hati dari Kepala Ekonom Bank of England, Hope Hill. Data selama beberapa hari terakhir tampaknya telah meyakinkan para pedagang bahwa kekecewaan seperti November 2021 lalu tidak mungkin terwujud pada pertemuan BOE bulan Maret nanti. Laporan tingkat inflasi Inggris atau CPI Januari melampaui perkiraan. Dengan tekanan harga naik ke level tertinggi baru selama 30 tahun, hasil bersihnya adalah kenaikan ekspektasi suku bunga BOE pada bulan Maret yang memberikan daya tarik utama untuk pasangan GBP. Kurs GBP USD telah berubah lebih tinggi melalui retracement Fibonacci 23.6% di 1.3580 dalam proses pemberlakuan garis tren turun dari swing high Juni dan Oktober 2021 sebagai support. Kita beralih ke mata uang AUD USD. Pada 0.7197 AUD USD naik 0.16% di Asia karena resiko kembali menjadi tanda-tanda diplomasi lebih lanjut. Seperti secerca harapan dalam ketakutan akan perang yang akan segera terjadi antara NATO dan Ukraina versus Rusia, awalnya AUD telah menempuh jalur yang lebih hati-hati di tengah kekhawatiran tersebut. Selain itu, Presiden US Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan di Ukraina pada hari Jumat dengan para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rumania, Inggris, Uni Eropa, dan NATO. Selain itu, kelompok yang meningkat untuk kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia atau RBA memperpanjang beberapa dukungan untuk pasangan AUD-USD. Kita beralih ke kategori metals. XAUSD, harga emas meraung lebih tinggi selama 24 jam terakhir karena ketegangan geopolitik di sekitar Ukraina membuat para pedagang bingung. Selama sesi perdagangan Asia Pasifik pada hari Kamis, laporan yang belum dikonfirmasi menyebar yang mengklaim bahwa Ukraina menembakkan mortir dan granat ke lokasi LPR. Hal ini menyebabkan penghindaran resiko dan meningkatnya daya tarik untuk memegang logam kuning anti-fiat tersebut.
Selama sesi perdagangan Wall Street, Amerika Serikat menyampaikan peringatan tentang potensi serangan Rusia di Ukraina. Emas ditutup pada level tertinggi sejak Juni 2021 lalu pada hari Kamis karena harga berhenti di bawah zona resistensi utama 1898 sampai 1916. Sejauh ini logam kuning sedang menuju bulan terbaiknya dalam hampir 1 tahun. Support terdekat tampaknya merupakan zona resistensi 1867 sampai 1879 sebelum dengan Simple Moving Average SMA 20 hari terakhir. Kita beralih ke futures. WTI harga minyak anjlok level terendah mingguan baru di 88.83 karena Departemen Luar Negeri US mengumumkan bahwa negosiasi dengan Iran berada di tengah-tengah tahap akhir. Pelemahan minyak mentah baru-baru ini mungkin berubah menjadi koreksi pasar. Tren yang lebih luas selama mempertahankan terendah bulanan di 86.75. Harga minyak memperpanjang penurunan tertinggi bulanan di 92.09 setelah menunjukkan reaksi terbatas terhadap kenaikan tak terduga dalam persediaan US. Perkembangan yang keluar dari konversi keamanan Munich pada 18-20 Februari dapat mempengaruhi harga minyak mentah sebagai petunjuk membatalkan sanksi US terhadap ekspor Iran akan meningkatkan prospek pasokan. Kita beralih ke stok. Amazon.com minus 2.18% berada pada titik belok yang seharusnya mengarah pada harga saham yang lebih tinggi. Dana lindung nilai Low Third Point telah berinvestasi untuk beberapa waktu ke depan, tetapi mengatakan baru-baru ini meningkatnya secara signifikan ukuran investasinya di perusahaan dengan taruhan bahwa manajemen baru mempertimbangkan rencana jangka panjang dengan harapan yang lebih baik tentunya. Prospek Amazon senilai 1.6 triliun dolar dengan kelebihan biaya yang terkait dengan pandemi, kekurangan tenaga kerja, dan gangguan rantai pasokan diperkirakan akan mulai menghilang saat lingkungan eksternal menjadi normal. Saham Amazon turun 68.96 atau minus 2.18%, ditutup pada 3.093.05 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke Apple. Saham Apple telah berkinerja buruk di tahun fiskal 2022. Hasil kuartal pertama tahun fiskal 2022 ini perusahaan diuntungkan dari penjualan iPhone yang kuat dan momentum yang berkelanjutan dalam bisnis layanan di tengah pasar yang signifikan. Mac memiliki kuartal yang luar biasa didukung dengan permintaan yang kuat untuk MacBook Pro yang baru-baru ini didesain ditenagai oleh chip M1. Pada saat yang sama, Apple mengharapkan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun yang solid dan menetapkan rekor pendapatan kuartal kedua meskipun kendala pasokan yang diperkirakan kurang dari kuartal pertama fiskal. Analis Zacks percaya bahwa App Store, layanan cloud, music, periklanan, dan Apple Care akan terus mendukung pertumbuhan layanan. Saham Apple melemah 3.64 atau minus 2.11%, ditutup di 168.91 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke saham Walt Disney, telah mengungguli industri Zak Media Conglomerate selama periode 2 tahun terakhir. Analis Zacks percaya bahwa Disney mendapat manfaat dari semakin populernya Disney Plus nih. Karena portofolio konten yang kuat dan penawaran bundle yang lebih murah. Selain itu, dengan peluncuran Star Plus dan layanan yang berdiri sendiri di Amerika Latin, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pelanggan. Penampilan yang solid dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di box office, serta perilisan The Kingsman and the Deep Water yang akan diharapkan dapat membantu lini teratas studio entertainment. Namun bisnis jalur pelayaran Disney tetap ditutup dan resort yang dibuka kembali akan beroperasi dengan kapasitas yang lebih rendah. Saham Disney turun 3.40 atau minus 2.17%, ditutup pada harga 152.95 pada hari Kamis lalu. Itu dia rekap serta kondisi pasar pada minggu lalu. Bagaimana prediksi minggu ini? Langsung kita mulai dari hari Senin, 21 Februari, Markets Manufacturing PMI Flash Februari Jerman diperkirakan 60.3 dibanding sebelumnya 59.8.
Market Service PMI Flash Februari Jerman diperkirakan 52,9 dibanding sebelumnya 52,2. Market Chips Manufacturing PMI Flash FUK diperkirakan 57,6 dibanding sebelumnya 57,3. Market Chips UK Service PMI Flash FEUK diperkirakan 55,54,1. Dan pada hari Selasa, IVO Business Climate Februari Jerman diperkirakan 96,6 dibanding sebelumnya 95,7. Market Manufacturing PMI Flash Februari US diperkirakan berada di 55,0 dibanding sebelumnya 55,5. Market Service PMI Flash Februari US diperkirakan berada di angka 52,0 dibanding sebelumnya 51,2. CB Consumer Confidence Februari US diperkirakan berada di angka 109 daripada sebelumnya 113,8. Hari Rabu 23 Februari, RBNZ Interest Rate Decision No Prediction previously berada di 0,75%. RBNZ Pairs Conference and GFK Consumer Confidence Jerman diperkirakan minus 4 dibanding sebelumnya minus 6,7. Hari Kamis 24 Februari, Bank of England Bailey will speak. GDP growth rate kuartal over kuartal second as kuartal 4 US diperkirakan 7% dibanding sebelumnya 2,3%. Initial jobless claim 19 Februari US diperkirakan berada di angka 235K dibanding sebelumnya 248K. New home sales Januari US diperkirakan 0,75 juta dibanding sebelumnya 0,811 juta. Dan pada hari Jumat, FOMC member Master will speak. Personal income month over month Januari US diperkirakan 0,1% dibanding sebelumnya 0,3%. Personal spending month over month Januari US diperkirakan 0,7% dibanding sebelumnya minus 0,6%. Dan durable goods order month over month Januari US diperkirakan 0,4 dibanding sebelumnya minus 0,9%. Durable goods order X transportation month over month Januari US diperkirakan berada di 0,3% dibanding sebelumnya 0,4%. PCE Price Index month over month Januari diperkirakan 0,3 dibanding sebelumnya 0,4%. Michigan Consumer Sentiment Final Februari US diperkirakan 61,7 dibanding sebelumnya 67,2 dan pending home sales month over month US diperkirakan minus 1 dibanding sebelumnya minus 3,8. Itu dia prediksi kondisi market untuk minggu ini. Dan buat Maxian, jangan sedih dan jangan takut untuk ketinggalan informasi, tetap stay tune di sosial media kami. Sampai jumpa Maxian!